Kamera, rolling, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Al-Ghifari, Ustazuna Hafiz Wakanila Fauzisar. Yang kami hormati Waka Kurikulum Ustazuna Ramadona. Yang kami hormati Waka Kesiswaan Al-Mukarram Kiai Sunarko Ribudiani MPD. Dan yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Ibu Ustazah SMP Muhammadiyah Al-Ghifari, dan juga Bapak Ibu yang saat ini sedang menyaksikan live lewat Instagram. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat, salam, dan berkah Allah senantiasa tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustazah, insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi hari ini yang akan diisi oleh Ustazah Vini Ayu Sugesti SPD. Beliau akan menyampaikan materi tentang peran wanita dalam Islam, yakni inspirasi dari kehidupan Rasulullah. Jadi mudah-mudahan dari materi nanti dapat menginspirasi kita, khususnya bagi ibu-ibu, ya, bagaimana nanti kisah yang disampaikan oleh Ustazah Vini tentang peran wanita di dalam Islam. Karena sangat banyak sejatinya peran wanita di dalam Islam, di dalam perjuangan Islam, baik di dalam perjuangan peperangan maupun perjuangan dakwah, sangat banyak sekali. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh beliau. Al-Ustazah Vini Ayu Sugesti, kepada beliau dipersilakan. Bebek ketemu bebek, wek wek wek. Preman ketemu preman, halo coy. Ahi ketemu Uti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. The Honorable Mr. Hafiz Wakanila Fauzisar, as the principal of Al-Ghifari Islamic Board, Al-Ghifari Junior High School. The Honorable, all the teachers whom I love. First of all, let's thank to Allah, the Lord of the world, who has given us mercies and blessing until we came together in this place. Secondly, salat and salam must be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from darkness to the lightness, from the stupidly era to the cleverness, namely Islam religion, the best religion in this world and hereafter. Yes. Okay, I'm sit down here. I'd like to deliver some short speech
in front of Ustadz and Ustazah under the title The Role of Woman in Islam. Do you know what the meaning of the role of woman in Islam? Yes. Okay, I would like to open this short speech with the popular term. Yes. Al-mar'atu imadul bilad. Idza soluhat solihatil bilad wa idza fasadat fasadatil bilad. Do you know what the meaning of that popular term? Okay, I would like to continue this short speech in bahasa. Okay. Adakah ustazah yang tahu artinya al-mar'atu imadul bilad? Idza soluhat solihatil bilad wa idza fasadatil bilad. Oke, Pak Sunarko, Ustaz Sunarko bisa membantu? Baik, ustazah. Jadi, apa sih makna dari ungkapan yang sangat populer tersebut? Jadi, maknanya adalah perempuan adalah tiang suatu negara. Jika wanitanya baik, maka negaranya pun akan baik. Dan jika perempuannya rusak atau buruk, maka negaranya pun akan rusak. Segitu pentingnya peran wanita dalam Islam, dalam kehidupan kita semua. Ungkapan tersebut memiliki makna bahwa perempuan merupakan seorang ibu yang akan mendidik dan membesarkan anak-anak atau generasi penerus bangsa, di mana anak-anak adalah calon pemimpin di masa depan. Jika para ibu atau tiang negara mampu mendidik anak-anak dengan baik, maka generasi penerus bangsa akan menjadi generasi yang berkualitas. Dan sebaliknya, jika seorang ibu atau tiang-tiang negara ini rusak, maka generasi selanjutnya itu nggak ada yang melanjutkan, atau suatu negara itu akan rusak secara perlahan. Jadi sepenting itu wanita dalam kehidupan atau wanita dalam Islam. Jadi ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah, kedudukan wanita saat ini dan ribuan tahun lalu itu sangatlah berbeda. Kedudukan wanita pada saat ini, perempuan itu sangat dimuliakan dalam Islam. Sedangkan pada zaman jahiliyah, ribuan tahun silam, perempuan itu sangat menderita. Banyak sekali penderitaan yang dialami oleh wanita. Salah satunya apa? Pada zaman jahiliyah, para bayi wanita itu dikubur hidup-hidup. Jadi mereka belum sempat masih mau hidup aja udah dikubur, nggak diberikan kesempatan untuk hidup. Kalaupun mereka diberikan kesempatan untuk hidup sampai dewasa, mereka itu tidak memiliki derajat yang tinggi, tidak dipandang sebagai manusia seutuhnya. Mereka itu dihinakan, dilecehkan, bahkan diperjualbelikan. Jadi pada masa jahiliyah di Arab sana, jahiliyah Arabia, wanita itu nggak dapat hak waris. Jadi para wanita-wanita zaman dahulu itu nggak dapat hak waris, bahkan wanita-wanita zaman dulu itu diwariskan. Bayangin, seorang wanita, seorang manusia diwariskan seperti benda ya. Maka dalam Islam, ketika Islam datang, ketika Rasulullah diutus untuk menyebarkan ajaran Islam, semua hal-hal yang menjadi penderitaan wanita itu dihapuskan. Jadi Islam itu memuliakan perempuan, sangat-sangat memuliakan perempuan. Bahkan dalam Islam itu ada satu surat yang dikhususkan untuk perempuan. Namanya surat apa Ustaz Sandra? An-Nis. Iya, namanya surah An-Nisa. Oke, karena Islam itu memiliki dan Islam itu menghormati perempuan. Dan Islam itu adalah ajaran yang diturunkan bukan hanya untuk laki-laki, tapi ajaran yang diperuntukkan untuk semua gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Bahwa sebagai kitab suci di Al-Quran sangat peduli dalam memberikan arahan hidup, bukan hanya kepada kaum pria namun juga kepada kalangan wanita. Al-Quran itu sama sekali tidak menjadikan wanita sebagai makhluk nomor 2, karena di mata Allah semua manusia itu sama, yang bedakan adalah ketakwaan gitu. Jadi dalam
Islam itu perempuan memiliki hak-hak untuk beribadah, hak-hak untuk berkontribusi di masyarakat, hak-hak untuk berpartisipasi dalam bidang ekonomi, bahkan bidang politik juga. Nah, bukti bahwa perempuan juga memiliki hak untuk beribadah dan perempuan itu sama saja kedudukannya dengan laki-laki di hadapan Allah. Dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayawatan thayyibah wa la yajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal solih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada kehidupan yang baik, dan sungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, surat An-Nahl ayat 97 ini adalah sebuah deklarasi pada dunia bahwa wanita itu dalam Islam memiliki kesempatan yang sama dalam mengabdi kepada Allah dan memiliki kesempatan yang sama pula dalam menggapai kebaikan hidup melalui amal-amal soleh, kerja-kerja produktif, dan gerak-gerak yang dinamis dalam membangun dunia sebagai refleksi dari posisinya sebagai khalifah Allah. Nah, mungkin sebelum Islam datang, bukan mungkin ya, tapi memang benar, sebelum Islam datang, perempuan itu cuma diidentikan dengan pekerjaan apa? Dapur, sumur, dan kasur. Padahal tidak ya, perempuan tidak pernah membatasi, Islam tidak pernah membatasi perempuan untuk beraktivitas di luar rumah. Islam juga tidak pernah membatasi perempuan untuk menuntut ilmu, ya. Jadi Islam malah menganjurkan wanita untuk menuntut ilmu. Karena apa? Karena wanita adalah tiang negara. Wanita juga adalah al-ummu, madrasatul ula, seorang ibu yang akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dalam Islam, wanita juga berperan sebagai apa? Pendidik. Iya, sebagai pendidik. Dalam Islam, wanita memiliki peranan yang akan saya bahas hanya 2 peranan saja. Dalam dunia ini, wanita itu perannya banyak banget ya. Cuman yang akan saya sampaikan hanya 2 saja. Yang pertama, peran wanita dalam keluarga, dan yang kedua adalah peran wanita dalam masyarakat. Yang pertama ada peran wanita dalam keluarga. Nah, fungsi keluarga ini adalah hal yang sangat penting ya dalam Islam, karena dari keluarga pendidikan awal itu dimulai ya. Semuanya dimulai dari keluarga. Jika keluarganya baik, keluarganya sehat, keluarganya bahagia, maka akan menghasilkan anak-anak yang bahagia dan sehat. Ya, sehat secara mental maupun fisik ya. Jika keluarganya tidak harmonis, keluarganya tidak menerapkan ajaran-ajaran Islam, mungkin akan menghasilkan anak-anak yang tidak berkualitas. Ya, mungkin kurang berkualitas. Memang seperti itu faktanya. Oke. Dalam Islam, yang pertama, peran wanita dalam keluarga. Yang pertama, wanita sebagai seorang istri. Apa sih peran wanita sebagai seorang istri? Apa yo? Ya, wanita itu memiliki beban ganda ya, sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Yang pertama, peran wanita sebagai seorang istri. Ya, perempuan atau wanita, peran wanita sebagai seorang istri itu untuk apa? Ada yang tahu, Ustazah? Berbakti pada suami. Iya, taat kepada suami dalam hal-hal yang baik, menjadi penyejuk hati suami, menjadi partner hidup yang bisa dijadikan tempat bertukar cerita dan Menjadi rumah. ya menjadi rumah untuk pulang. Karena nggak semua apa? Nggak semua rumah bisa untuk pulang. Iya, gitu. Sudah hidup mati sama-sama. Yang selanjutnya, istri juga sebagai peran istri sebagai penasihat suami saat suami menghadapi problem-problem dalam hidup. Jadi nasihat-nasihat dari istri diharapkan bisa mencerahkan suami. Yang selanjutnya,
Istri sebagai Ibu. iya, sebagai pendorong suami, bukan suami yang didorong ya. Maksudnya pendorong itu mendorong suami untuk melakukan sesuatu yang lebih baik setiap harinya. Contohnya, misalnya Ustadz Coco, istrinya berperan sebagai pendorong, itu gimana ya? Jadi Ustadz Coco misalnya Ramadan ini istrinya mendorong Ustadz Coco untuk tadarus lebih giat lagi. Nah, itu salah satu peran istri untuk mengingatkan ya dalam beribadah. Bisa juga dalam dunia kerja, mungkin istri Ustadz Coco bisa menjadi pendorong atau memotivasi Ustadz Coco untuk lebih giat lagi bekerja agar bisa mencapai target-targetnya. Contohnya naik haji tahun depan atau umroh tahun ini, seperti itu. Jadi sebagai istri harapannya kita bisa menjadi pendorong atau motivator untuk suami kita masing-masing sebagai perempuan ya. Dan selanjutnya, selain wanita sebagai istri, wanita juga berperan sebagai ibu. Ibu tuh adalah hal yang paling penting dalam keluarga karena ibu ini memiliki peran yang sangat banyak sekali. Betul. Yang kita ketahui, bahkan Rasulullah itu memberikan kedudukan seorang ibu itu menyebutkannya sampai 3 kali. Ada yang tahu hadisnya Ustaz Ustazah? Jadi hadisnya seperti ini ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Rasulullah Salam. faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka wa qala thumma man qala abuka. Datanglah seseorang kepada Rasulullah dan beliau bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang aku harus berbakti pertama kali? Rasulullah pun menjawab, ibumu. Laki-laki itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Dan Rasulullah pun menjawab, ibumu. Laki-laki itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Ibumu. Dan yang terakhir laki-laki itu bertanya, kemudian siapa lagi? Dan dijawab, bapakmu atau ayahmu. Jadi di situ sudah dijelaskan kedudukan seorang ibu. Kenapa ada hadis seperti itu? Kenapa Rasulullah berbicara seperti itu, menyampaikan bahwa kedudukan seorang ibu itu di atas ayah ya. Jadi ibumu, ayahmu. Karena memang peran seorang ibu itu sangat penting sekali. Makanya kita wajib menghormati dan menyayangi ibu kita semua. Jangan sampai kita menyakiti ibu-ibu kita gitu. Dan di ruang guru ini adalah sebuah bukti bahwa ibu-ibu kita di rumah, ibu-ibu ustadz-ustadzah semuanya adalah sosok wanita yang berhasil berperan mendidik ustadz-ustadzah semua sehingga menjadi generasi-generasi yang bisa mendidik ya, bisa mendidik anak-anak ya, karena kita tugas sebagai guru jadi mendidik anak-anak. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa suksesnya peran seorang ibu ya, jadi menghasilkan generasi seperti ustadz-ustazah, generasi-generasi yang berkualitas, yang sholih dan sholihah gitu. Ya, sebagai ibu itu tugasnya banyak ya, merawat, memastikan tumbuh kembang anak, ya, memberikan nutrisi terbaik untuk anak dan lain-lain. Yang selanjutnya ya, tugas ibu juga mendidik ya, menanamkan moral-moral ya, moral keislaman ya, sopan santun dan lain-lain. Yang selanjutnya sebagai seorang ibu, peran seorang ibu itu adalah memberi tauladan ya, memberi suri tauladan. Nah, yang selanjutnya peran seorang wanita dalam masyarakat. Oke, jadi dalam masyarakat itu wanita itu diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan masyarakat dan boleh berkontribusi atau boleh berpartisipasi dalam bidang ekonomi, politik, iya, dan politik. Gawati ya? Ya. Jadi kita sebagai perempuan diperbolehkan untuk keluar rumah, untuk beraktivitas dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Di sini juga di kantor ini pun sebagai contoh, ustazah-ustazah di sini adalah wanita-wanita yang keluar dari rumah untuk berkontribusi ya dalam
Iya, dalam dunia pendidikan, mendidik anak-anak agar menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Mungkin cukup ya, singkat saja dari saya buka diskusi tentang peran wanita karena peran wanita ini sering menjadi perdebatan.